Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PBL kelas A akan melakukan presentasi dengan judul Tantangan dan Solusi dalam Sistem Jaringan Transportasi Perkotaan Mengatasi Problematika Logistik. Dengan dosen pengampu kami yang pertama Patri Pulyono dan yang kedua Bu Intan Puspawangi. Next. Oke. Berikut ada anggota kelompok 2. Yang pertama ada Kutaiba Al-Muharir. Yang kedua ada Alfonsus Christian Gafri. Yang ketiga ada Muhammad Jidan. Keempat ada Ariel Lumalesil. Kelima ada Amanda Fariliani. Berikut akan dibacakan oleh teman saya. Pendahuluan, sistem jaringan transportasi perkotaan memainkan peran krusial dalam fasilitasi mobilitas penduduk dan distribusi barang. Namun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis sistem ini semakin kompleks. Perkembangan pesat urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi telah membawa konsekuensi yang signifikan terhadap sistem transportasi perkotaan. Kota-kota besar di seluruh dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola mobilitas penduduk dan distribusi barang. Salah satu permasalahan krusial yang muncul adalah semakin memburuknya kondisi logistik perkotaan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sistem jaringan transportasi perkotaan, khususnya dalam konteks logistik. Selain itu, akan dibahas pula berbagai solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memahami akar permasalahan dan potensi solusi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang sistem transportasi perkotaan yang lebih berkelanjutan dan efisien di masa depan. Next. Latar belakang. Sistem jaringan transportasi perkotaan Sistem adalah jaringan transportasi perkotaan adalah elemen kunci. Lanjut. Selanjutnya latar belakang. Sistem jaringan transportasi perkotaan adalah elemen kunci dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di kota-kota besar. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus meningkat, permintaan akan layanan transportasi dan logistik juga mengalami lonjakan yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya menambah kompleksitas dalam pengelolaan jaringan transportasi, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Keterbatasan infrastruktur, banyak kota yang memiliki infrastruktur transportasi yang tidak memadai untuk menghadapi arus barang yang meningkat. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan bottleneck, memperlambat waktu pengiriman, dampak lingkungan transportasi yang tidak efisien berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Dengan memahami tantangan yang ada dan menerapkan solusi yang tepat, sistem jaringan transportasi perkotaan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan logistik yang efisien dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan yang pertama itu adalah mengoptimalkan rute pengiriman, mengembangkan sistem perencanaan rute yang lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi seperti GPS dan sistem informasi geografis atau GIS. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas infrastruktur logistik, membangun dan meningkatkan fasilitas logistik seperti gudang, terminal peti kemas, dan pusat distribusi. Lalu yang ketiga itu mendorong penggunaan mode transportasi yang berkelanjutan, mendorong penggunaan kendaraan listrik, sepeda, dan transportasi umum untuk pengiriman barang. Lalu yang keempat itu meningkatkan koordinasi antar pelaku logistik, membangun platform digital untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Yang kelima, menerapkan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi seperti IoT, Internet of Things, dan Big Data untuk memantau dan mengelola aliran barang secara real-time. Yang keenam, itu mendorong inovasi dalam sektor logistik, mendukung pengembangan solusi-solusi inovatif seperti drone delivery dan robot pengiriman.
Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya logistik yang berkelanjutan melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi. Berikut ada metodologi yang kami pakai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Pendekatan ini melibatkan analisis dan sintesis literatur yang relevan yang telah dipublikasikan dalam bidang studi tertentu. Langkah-langkah utama termasuk identifikasi topik penelitian, pencarian literatur, seleksi sumber literatur yang relevan, analisis, dan sintesis temuan-temuan yang ditemukan dari literatur yang telah dipilih. Beberapa metodologi jurnal yang relevan dengan penelitian kami. Yang pertama, lalu yang kedua, ketiga. Next. Hasil dan pembahasan dalam analisis 3 artikel yang mengkaji tantangan dan solusi dalam sistem jaringan transportasi perkotaan terkait logistik, diperoleh hasil yang mencerminkan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Artikel yang pertama, Smart Transportation Solution for Urban Logistics. Artikel ini menekankan penggunaan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi logistik. Artikel 2, Infrastructure Development and its Impact on Urban Logistics. Fokus artikel ini adalah pada pengembangan infrastruktur fisik sebagai solusi untuk masalah logistik. Artikel 3, Sustainable Transport Policy for Urban Logistics. Artikel ini mengkaji kebijakan transportasi berkelanjutan yang diterapkan di berbagai kota. Selanjutnya, ada pembahasan tantangan yang dihadapi dalam sistem jaringan transportasi perkotaan sangat kompleks dan saling berkaitan. Ketiga artikel yang dianalisis memberikan wawasan penting mengenai berbagai aspek dari problematika logistik. Yang pertama, penggunaan teknologi cerdas. Teknologi cerdas menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengiriman barang. Dengan memanfaatkan data real-time, perusahaan dapat mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan keandalan. Misalnya, algoritma yang digunakan dalam aplikasi mobile dapat membantu pengemudi untuk menghindari kemacetan. Namun, tantangan muncul dalam bentuk ketergantungan pada infrastruktur digital yang mungkin belum tersedia secara merata, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan jaringan internet yang buruk. Selain itu, adopsi teknologi juga membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit, sehingga perusahaan kecil mungkin kesulitan untuk bersaing. Kelanjutan dari pembahasan pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan pendekatan yang menawarkan solusi jangka panjang untuk masalah logistik di perkotaan. Dengan adanya jalur khusus untuk kendaraan logistik, mobilitas barang dapat ditingkatkan dengan signifikan mengurangi waktu pengiriman dan kemacetan di jalan utama. Namun investasi dalam infrastruktur seringkali dihadapkan pada tantangan pembiayaan dan waktu. Proyek infrastruktur yang besar sering memerlukan waktu bertahun-tahun untuk selesai. Dan selama fase konstruksi, pengguna jalan sering mengalami gangguan. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan masyarakat dan memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif dalam perencanaan infrastruktur perlu diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif selama masa transisi. Yang ketiga ada kebijakan transportasi berkelanjutan. Kebijakan transportasi berkelanjutan mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sambil memenuhi kebutuhan logistik. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dapat mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas udara di kota-kota. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan dari semua pemangku kepentingan.
tanpa partisipasi aktif dan masyarakat dan sektor swasta, kebijakan tersebut mungkin tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, biaya awal untuk beralih ke solusi ramah lingkungan seringkali menjadi kendala bagi banyak perusahaan. Oleh karena itu, insentif dari pemerintah dan kerjasama antar sektor publik dan swasta sangat penting untuk mempercepat transisi ini. Selanjutnya, kesimpulan presentasi ini yaitu dari analisis ini terlihat bahwa tantangan dan solusi dalam sistem jaringan transportasi perkotaan terkait logistik memerlukan pendekatan multidimensional, penggunaan teknologi cerdas, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan berkelanjutan masing-masing menawarkan keuntungan dan tantangan tersendiri. Untuk mencapai sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam merancang solusi yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang ada. Keberhasilan implementasi solusi-solusi ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menciptakan jaringan transportasi yang lebih baik dan lebih efisien di perkotaan. Baik, terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.